Al-Fatihah li hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah hadarat ulama illa min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu min a'immatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il 'amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadarat al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahali wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti. Sumailah hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumailah hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi Abdillah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 250. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi ay zaharu li qitalihim wa tasafu qalu rabbana afriq usbub alaina sabran wa sabbit aqdamana bitaqwiyati qulubina alal jihadi wansurna alal qaumil kafirin. Walamma baraju li Jaluta wa junudihi, pada saat mereka sudah mulai tampil, yaitu Talut dan tentara-tentaranya yang sudah siap untuk bertempur, dan mereka yang sudah selamat dari ujian. Di dalamnya ada seorang, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Pada saat mereka sudah mulai tampil untuk memerangi li Jaluta, Jalut wa junudi dan tentara-tentaranya, ay zaharu li qitalihim, yaitu mereka sudah tampil untuk memerangi mereka, wa tasafu dan mereka baris atau bersaf, qalu mereka berdoa, Rabbana afriq usbub alaina sabran, ya Allah limpahkanlah kepada kami sabron, kesabaran, wasabbit aqdamana dan kuatkanlah aqdamana pendirian kami, bitaqwiyati qulubina dengan kekuatan hati kami, alal jihadi untuk terus berjihad melawan Jalut yang zalim, melawan rejim yang zalim. Harus kuat. Wansurna, dan tolonglah kami ya Allah, alal qaumil kafirin, untuk mengalahkan
kaum-kaum yang kafir. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Talut bersama tentaranya. Harus kita hafal nih. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa Talut untuk memerangi Jalut yang jahat, yang zalim. Fa'azamuhum kassaruhum, maka mereka menyerang tentara Jalut. Kassaruhum, memporak-porandakan mereka, padahal jumlah mereka hanya sedikit. Seperti perkataan mereka setelah sebagian baru lolos dari ujian, hanya masalah minum saja. Kata mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah wallahu ma'as sabirin. Itu perkataan mereka. Dengan itu mereka berbesar hati dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'azamuhum kassaruhum, mereka memporak-porandakan mereka, yaitu tentara Jalut, biiznillahi biiradatihi, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatala Dawudu wa kana fi askari Talut, dan Daud saat itu bisa membunuh. Siapa yang dibunuh? Jalut. Katanya saat itu Nabi Daud masih kecil, masih muda, tetapi beliau punya kekuatan yang luar biasa. Dan katanya hanya dilempar dengan batu, Jalut kepalanya pecah oleh Nabi Daud alaihissalam. Wa kana fi askari Talut, beliau adalah termasuk askar, yaitu tentara Talut. Yang dibunuh Jalut. Wa atahu ay Daud Allahu al-mulka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Daud al-mulka, kerajaan, fi Bani Israel, untuk kalangan Bani Israel. Wal hikmata, dan juga Allah memberikan hikmah. An-nubuwata, yaitu yang dimaksud hikmah adalah kenabian. Ba'da mauti Samuel wa Talut, setelah wafatnya Nabi Samuel dan juga setelah wafatnya Talut. Walam yajtami'a li ahadin qablahu, dan kedua jabatan itu belum pernah dijabat oleh seseorang sebelumnya. Atau apa ya? Yaitu jabatan sebagai seorang raja dan jabatan sebagai seorang nabi, yang sebelumnya belum ada. Maka orang-orang Yahudi memberi gelar Nabi Daud adalah King David atau Raja Daud. Karena Nabi Daud dianggap sebagai raja yang sangat hebat, yang sangat diagung-agungkan oleh mereka. Kita beriman bahwa Nabi Daud adalah sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang raja, karena Allah yang mengangkat. Wa atahu Allahu al-mulka. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah memberikan kepada Daud al-mulka, kerajaan, wal hikmah, dan juga kenabian. Dua jabatan ini belum pernah disandang oleh seorang pun sebelumnya. Jabatan apa? Jabatan sebagai seorang raja dan juga sebagai seorang nabi. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada Nabi Daud segala yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasan'atid duru', seperti membuat baju besi.
Jadi Allah yang mengajarkan kepada Nabi Daud di mana sebelumnya tidak pernah ada. Wa mantiqat thair, dan juga Allah mengajar kepada Nabi Daud bisa memahami bahasa burung. Jadi semua burung-burung yang berkicau Nabi Daud paham apa maknanya, apa artinya, apa maksudnya. Kayak burung pipit, burung gareja, cangkurileng, manuk naon deui, berbagai macam burung, banyak sekali. Burung itu kan mungkin saja jenisnya bukan sekadar ribuan, bisa jadi ratusan ribu. Semua mereka, semua Nabi Daud paham bahasa burung. Walau la daf'allahin nasa ba'dahum, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolak kejahatan annasa manusia ba'dahum sebagian mereka, badalu ba'di minan nasi, itu sebagai badal yang dimaksud adalah sebagian manusia. Biba'din lafasadatil ardu, pasti dunia ini sudah binasa. Kalau Allah tidak menahan, kalau Allah tidak menolak kejahatan-kejahatan manusia. Bigolabatil musyrikina, bagaimana cara Allah menolak? Yaitu Allah mengalahkan orang-orang musyrik. Wa qatlil muslimina wa takhribil masajid, yaitu juga dengan pembunuhan terhadap orang-orang muslim dan juga perusakan-perusakan terhadap masjid. Kalau Allah tidak menolak itu semuanya, pasti akan binasa dunia ini. Tapi oleh Allah dikalahkan. Walakinnallaha zu fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki fadilah, keutamaan, 'alal 'alamin, di atas seluruh alam. Fadafa'a ba'dahu bi ba'd, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menahan yang satu dengan yang lainnya, sehingga datanglah pertolongan Allah. Jalut yang begitu kuat bisa dikalahkan oleh Talut yang hanya sekedar dikatakan oleh mereka orang biasa, bukan orang kaya, bahkan mereka belum pernah mendapatkan jabatan apapun, tetapi Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kepandaian, dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Demikian di zaman sekarang, kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya segala kezaliman semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka ya hajil ayat ayatullahi natsluha naqussuha alaika ya Muhammad. Tilka hajil ayat, ini adalah ayat-ayat, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami bacakan alaika kepadamu ya Muhammad, bil haqqi, dengan cara yang hak, yang benar, bisidqi, dengan benar, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar termasuk golongan para rasul. Wa innaka laminal mursalin, at-ta'kid, wa innaka itu sudah taukid, sesungguhnya engkau, laminal pakai lam taukid lagi, bi anna untuk memperkuat bi anna, wa ghairiha, dan juga sebagai penguatan terhadap yang lainnya, raddun liqaulil kuffari lahu, ini sebagai penolakan terhadap perkataan-perkataan orang-orang kafir lahu kepada Nabi Muhammad. Lasta mursalan, kata orang kafir, kamu bukan sebagai seorang rasul. Orang-orang kafir sampai sekarang tidak pernah mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul. Mereka bahkan memberikan tuduhan dan julukan yang keji. Satu, Muhammad tidak lebih daripada seorang penyair.
Yang kedua tukang sihir. Yang ketiga tukang ayat. Bahkan dituduh Nabi Muhammad sebagai orang yang gila. Itu adalah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, tuduhan orang kafir tidak membatalkan status Nabi. Jadi nggak usah khawatir, biarkan saja omongan mereka keluar dan mulut mereka mengoceh, tapi Rasulullah tetap mendapatkan derajat kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan ternyata pengikut Nabi Muhammad adalah yang paling besar di seluruh dunia. Wa innaka laminal mursalin. Tilka wallahu a'lam. Kita lanjutkan dengan adiyatun ma'zurah. Kita mohon pada Allah tawasul dengan mukjizat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan sehat wal afiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, anak-anak kita, murid-murid kita, dan para ulama mujahidin fi sabilillah, khususnya guru kita Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga mereka semua dalam keadaan sehat wal afiat, dan beliau diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan kemudahan, dan dimenangkan semua perjuangannya dan dikalahkan musuh-musuhnya. Amin. Ada yang minta doakan khusus yang meninggal dunia kemarin, Haji Asep Yusuf bin Haji Momon Suherman. Beliau adalah salah satu di antara orang tua murid. Al-Haziniyah ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna afaka an zunubi wa satraka ala qabihi amali. Admani an as'alaka ma la astajibu minka bima qasaltu fi. Ad'uka aminan wa as'aluka mustahdisan, fa innaka al-muhsinu ilayya wa ana al-musi'u ila nafsi fima baini wa bainak. Tatawaddadu ilayya bin ni'ami ma'akinaka anni, wa ataqabbadu ilayka bil ma'asi ma faqri ilayk. Walakin nasiqata bika amalati alal jarwati alaika fajud bifadlika wa ihsanika alayya innaka anta tawwabur rahim. Allahumma antal alimu bisarairina fa'asliha, wa antal alimu bizunubina faghfirha, wa antal alimu bi'uyubina fasurha, wa antal alimu bihawaijina faqdiha. La tarana haisu nahaitana, wa la tafkina haisu amartana. A'izana bil ta'a, wa la tuzilluna bil ma'siyah. Ishghalna bika amman siwa, wa qa'anna kulla qatin yaqta'una anka. Alhimna zikraka wa syukraka wa husna ibadatik. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma innal ilma indaka wa huwa mahjubun anni, wa la a'lamu amran akhtaruhu li nafsi, wa qad fawwatu ilayka amri, wa rajautuka li faqati wa faqri. Fa arshidni Allahumma ila habbil umuri ilayk, wa ardaha indaka wa ahmadiha akibatan ladaika fi khairin wa afiyah.
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجاهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلوا علي أمر الدنيا والآخرة أن تعين علي غضبا أو تنزل علي سخطا فلك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haddu fin naumi. Keterangan penjelasan tentang batasan-batasan tidur. Tidur itu harus, tidur itu boleh. Tetapi bagaimana batasan tidur? Dalam keterangan yang sebelumnya kata sebagian ulama, salasun yamkutullahu azza wa jalla alaiha, ada 3 perkara yang dimurka, tidak disukai, dibenci oleh Allah. Adahku bi ghairi ajabin. Yang pertama, tertawa tanpa ada sebab yang membuat takjub. Sampai zaman sekarang katanya ada olahraga dengan tertawa. Tehayang sering cecengiran babarengan. Wal aklu min ghairi ju'in, makan dalam keadaan tidak lapar. Wa naumun bin nahari min ghairi sahrin bil laili, dan yang ketiga adalah tidur di siang hari tanpa bangun di malam hari. Ini Allah nggak suka 3 perkara itu. Wal haddu fin naum, dan batasan dalam urusan tidur, annal laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'atan. Sehari semalam terdiri dari 24 jam. Fal-i'tidalu fi naumihi 8 sa'atin fil laili wan nahari jami'an. Maka yang cukup, yang seimbang, yang sesuai tidurnya seseorang 8 jam fil laili wan nahari jami'an, yaitu gabungan siang dan malam. Jadi jangan lebih daripada 8 jam. Bahkan kecenderungan orang yang sudah tua tidurnya berkurang sebenarnya. Tidurnya malam hari berkurang, tapi tekau calik nundutan. Itu bedanya orang tua. Lamun arek bobo hese, tapi lamun keur ngobrol nundutan. Jadi gabungan siang dan malam tidurnya 8 jam. Itu al-i'tidal. Fa inna mahajal qadra bil laili fala ma'na lin naumi bin nahari. Kalau dia sudah tidur dengan kadar ini, yaitu 8 jam dalam semalam, fala ma'na lin naumi bin nahari, maka enggak ada makna lagi
tidurnya di siang hari. Jadi sudah cukup 8 jam ketika malam. Wa inna qasaminhu miqdaron, apabila dia kurang dari 8 jam, yaitulah kadarnya. Istaufahu bin nahari, itu boleh dicukupkan di siang hari untuk ditambah menjadi 8 jam. Ini adalah maksimal. Kalau kurang bagaimana? Boleh. Fahasbubni adama in asa sittina sanatan, maka cukuplah bagi anak Adam apabila dia hidup selama 60 tahun, ayyan kusomin umrihi aisyruna sanatan, berkurang dari umurnya 20 tahun karena dipotong dengan tidur. Kan 8 jam itu adalah sepertiga. 60 kali sepertiga berapa? 20. Berarti kalau umurnya 60 tahun, tidurnya 20 tahun. Berkuranglah dari nilai hidupnya untuk beramal kalau tidur saja sudah 8 jam. Bagaimana kalau lebih? Kalau tidurnya 20 jam, 10 jam selama 60 tahun, berarti berapa itu? Wa mahman nama samani sa'atin wa huwa as-sulus. Kenapa demikian? Di mana dia tidur dalam satu hari 8 jam, maka itu berarti sepertiga hari. Faqad naqasa min umri as-sulus, berarti dia sudah mengurang umurnya itu sebanyak sepertiga bagian. Walakin lama kana naumu gizaan lirruhi, akan tetapi di mana tidur menjadi gizi, nutrisi lirruhi untuk ruh, kama anna ta'ama gizaun lil badan, sebagaimana makanan sebagai gizi untuk badan, wa kama anal ilma wa dzikra gizaun lil qalbi, dan sebagaimana ilmu dan zikir juga sebagai gizi, sebagai nutrisi untuk hati, lam yumkin qat'uhu anhu, maka seseorang tidak mungkin memutuskan dari tidur. Artinya nggak mungkin orang tidak tidur, karena tidur itu juga sebagai gizi. Orang tidak tidur badannya sakit, orang tidak tidur pikirannya melayang, orang tidak tidur jiwanya goncang, bahkan orang tidak bisa tidur bisa jadi gila, orang tidak tidur bisa jadi sakit, bahkan karena susah tidur bisa menyebabkan kematian. Jadi tidur luar biasa. Sekalipun tidur itu tidak boleh berlebihan, tapi tidur itu harus ada. Yang namanya manusia di kalangan para nabi Rasul, Rasulullah pun tidur, tetapi tidak berlebihan, tidak dihabiskan umurnya untuk tidur, karena dikatakan di sini di mana tidur itu merupakan gizi untuk ruh. Orang yang sudah tidur jiwanya tenang, ruhnya juga segar. Maka orang tidur nyenyak di malam hari, bangunnya di siang hari, itu menjadi segar karena sudah tidur. Sebagaimana badan, kalau sudah lapar harus makan, setelah makan badan menjadi kuat lagi. Wa qadru i'tidali hadza, dan kadar untuk keseimbangan, untuk kesesuaian hadza ini, yaitu ya 8 jam paling lama dalam sehari semalam. Jadi dari 24 jam untuk tidur 8 jam. Wa nuqsanu minhu rubbama yufdi ila tirabil badani, dan kurang dari itu mungkin saja akan menyebabkan kegoncangan pada badan seseorang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu diizinkan tidur 8 jam.
tapi tidak diizinkan tidur ketika kuliah subuh. Setelah ini boleh. Sebab jalma ari keur ngaos mah ibu-ibu kan rujutan wae. Nikmat. Beres ngaos seger luar biasa. Memang ada gangguan. Illa man yata'awwadu as-sahra tadrijan. Kecuali orang yang mengurangi tidurnya, yaitu membiasakan as-sahar, sahur, bangun di malam hari, tadrijan secara bertahap. Faqad yumarridu nafsahu alaihi, sungguh dia sudah melatih dirinya alaihi padanya pada kebiasaan tidur sedikit, yaitu banyak sahurnya. Bukan sahur untuk makan maksudnya. Kalau di kita kan istilah sahur dan makan. Tapi yang disebut as-sahar itu adalah bangun di malam hari. Min ghairi tirabin, tanpa ada kegoncangan atau tidak ada bahaya baginya. Kalau orang sudah terbiasa untuk bangun di malam hari. Wa hadzal wirdu wa min aqwalil awrad wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan imam besar agar Allah memelihara, menjaga beliau, menyelamatkan beliau, memberikan sehat, afiat kepada beliau. Kita berdoa dalam berjamaah, dalam kesendirian, dalam munajat kita di malam hari, jadikan sebagai tawasul kepada Allah untuk mendoakan beliau akan diberikan, agar diberikan kemenangan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ويعز النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يدروني الجدار وجل ثناؤه وتقدست أسماءه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتعيرهم ومكرهم ومكائدهم آتنا من أراد بعداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا ربي معظم شأنك وعز سلطانك وعرف مكانك أسأل بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله أسأل نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين اكفني شر كل طريق يترك بليل أو نهار إلا طريقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب بالبشيش بأنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تاب شديد وافني من العد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.